Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Guru IPA pada MTS Bani Umar kelas 7. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Bapak berharap pembelajaran ini bisa mewakili kehadiran Bapak. Bapak berharap juga kalian dapat belajar dengan mengikuti setiap aktivitas sepenuh hati. Dan semoga Allah selalu melindungi kita. Dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita masuk ke materi. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang perubahan iklim. Perubahan iklim. Di sini ada kata iklim. Kata iklim ini kita ketahui dulu. Iklim dari bahasa Inggris berasal dari kata Yunani kuno. Klima, yang berarti kecenderungan. Biasanya didefinisikan sebagai cuaca rata-rata selama periode yang panjang. Iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Jadi periodenya cukup lama. Iklim menentukan berbagai aspek kehidupan, misalnya tanaman, apa yang tumbuh, dan ciri-ciri hewan yang ada di sana. Jadi ini tumbuhan dan hewan bisa ditentukan oleh iklim. Kita lanjutkan. Sekarang siapkan alat tulisnya oleh kalian. Baiklah. Di sini Bapak mempunyai grafik. Jadi grafik kenaikan permukaan air laut di bumi, permukaan air laut di bumi. Ini adalah grafik dari tahun Grafik dari tahun 1995 sampai dengan 2015. Yang lalu berarti. Di mana 1995 berjarak waktu yang sangat lama adalah 5 tahun. Di tahun 2000, di sini 2005 lagi. Di sini geser lagi selama 5 tahun menjadi 2010 dan bergeser lagi 5 tahun menjadi 2015. Ini penelitian dilakukan berarti selama 5 kali dalam kurun waktu 25 tahun. Hitungannya, ketinggiannya dengan satuan milimeter. Ya, milimeter. 0, 20 milimeter, 40, 60, dan 80. Pada grafik ini menunjukkan pada tahun 1995 ketinggian air atau ketinggian muka air laut. Ketinggian air laut kisaran berada di 16 atau 17 mm ketinggiannya. Ketinggian permukaan laut. Pada tahun 2000 ternyata ketinggiannya hampir mendekati atau melebihi dari 20 mili ada di sini. Jadi dari 17 ke 21 lah, 21 22 ini merupakan kenaikan. Terus dari 2000 sampai ke 2005 terus menaik lagi ketinggian permukaan air laut. Hampir tepat di angka 40. Jadi berada di 40 mili ketinggiannya. Di 2005 sampai dengan 2010 ada ketinggian berada di ketinggian 58, berada kisaran 58 mili di sini. Nah, pada pertengahan atau sepertiga perjalanan antara 2010 sampai 2015 ada penurunan lagi mencapai ke 49 lah. Di 49 ada penurunan ketinggian air laut menjadi 49 mili, ada lagi kenaikan, penurunan lagi, dan pada akhirnya penelitian terakhir di tahun 2015 adalah di 78-an. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan atau dapat dipahami oleh kalian bahwa dari tahun 1995 sampai dengan 2015 ketinggian muka air laut ini ada menunjukkan grafik kenaikan yang
signifikan atau yang sangat cepat atau yang sangat tinggi, di mana dari tahun 95 ini berada di 10 mili atau 12, di terakhirnya adalah di 60-78-an. Jadi bisa terlihat jelas ini adalah grafik kenaikan, di mana ada grafik penurunan juga tapi tidak sebegitu cepat. Nah, dari grafik ini kalian akan dihadapkan dengan tugas atau hasil pengamatan kalian. Di sini tugasnya adalah temukan perbedaan data. Nah, di sini kalian harus mencari perbedaan data. Kenaikan permukaan air laut berdasarkan grafik di atas, grafik yang barusan, grafik yang ini. Dipinta kalian mengurutkan peringkat kenaikan permukaan air laut pada lembar observasi berikut. Nah, di sini ada observasinya. Nah, periode tahun pada grafik 1995 sampai dengan 2000. Kenaikannya dari berapa ke berapa? Jadi dari angka berapa ke berapa? Jangan lupa satuannya adalah milimeter. Berikut juga nomor 2 2000 sampai 2005. Berapa juga dari ketinggian berapa sampai ketinggian berapa? 2005 sampai 2010 dan 2010 sampai 2015. Amati grafik yang tadi, yang telah Bapak jelaskan, yang ini. Lihat, kasih angka perkiraan oleh kalian, sesuaikan dengan gambarnya, hitung dengan teliti. Setelah didapatkan, isikan kepada kolom ini dengan satuan milimeter. Ini tugas buat kalian. Kita lanjutkan. Nah, jika kalian telah selesai mengisi tabel di atas atau tabel yang barusan, maka ada kesimpulan di sini berdasarkan data pada lembar observasi yang barusan. Pada periode tahun berapa nih? Pada periode tahun berapa terjadi kenaikan permukaan air laut yang paling tinggi? Pada periode tahun berapa kenaikan permukaan air laut yang paling tinggi? Jadi dari grafik tadi pada periode tahun berapa, jadi antara tahun misalkan tadi 2020 2005 itu periode. Jadi pada periode yang mana terjadi kenaikan permukaan air laut yang paling tinggi. Nah, di sini Bapak minta kalian untuk menjelaskan. Bapak berharap kalian dapat memahami maksud dan tujuan dalam pembelajaran kali ini, dan kerjakan dengan setulus hati. Ini adalah suasana yang panas dan hujan. Dalam suasana ini, cuaca iklim saat ini juga masih dalam keadaan hujan, sedikit panas, tapi kita harus selalu bersyukur. Dan semoga saat ini kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu kita semua. Tetap sayangi kedua orang tua kalian. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.